Liyasir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk hidup di dunia ini dengan iradah dan kudrahnya Allah, sehingga manusia bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan rasa aman, rasa tentram, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk bulan puasa atau Ramadan yang ke-20. Ramadan ke-20 berarti kita sudah melaksanakan puasa sudah setengah perjalanan. Bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, khususnya buat umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad ini dianjurkan dan diperintahkan untuk bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu merasa diawasi oleh Allah, berarti hamba tadi itu bisa melaksanakan perintah Allah dengan taat kepada Allah semaksimal mungkin. Dia akan menjalankannya dan tidak akan meninggalkannya. Nah, perjalanan ini disebutnya muraqabah. Jadi muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah ini adalah salah satu bagian ajaran tasawuf. Jadi raqaba yuraqibu muraqabah, artinya merasa diawasi. Di dalam Al-Qur'an ada kanallah alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu mengawasimu. Nah, pada kultum yang ke-20 daripada bulan Ramadan ini, Jakatorik 165 akan mengambil tafaulan atau tabarukan kepada guru besar kita, Syekh Abdul Rahman radhiyallahu an. Beliau ini pernah mengungkapkan dalam tulisannya bahwa muraqabah itu diberikan kepada wali sogir. Wali sogir. Jadi ada wali sogir, ada wali kabir. Jadi kultum Ramadan pada kesempatan ini Jakatorik 105 memberikan tema tentang muraqabah. Muraqabah itu terbagi 3. Ada muraqabah ahadiyah,
ada muraqabah na'iyah, ada muraqabah aqrabiyah. Apakah ada kaitannya dengan bulan Ramadan atau bulan puasa ini? Ada. Karena orang yang shaim atau shaimun atau shaimat itu ketika dia berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dia harus merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang puasa ini memang diawasi oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana azibihi. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Jadi Allah membalas orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah sekehendak Allah. Mau dijadiin apa orang tersebut? Mau diangkat derajatnya, mau diangkat derajat rohaninya, mau diangkat derajat kedudukannya di dunia atau dan di akhirat. Makanya muraqabah ini kaitannya ada dengan bulan Ramadan, khususnya bulan puasa. Apalagi kita akan menemui akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Ya, yang tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu kita harus waspada dan mengawasi. Makanya Syekh Abdul Rahman radhiyallahu an di dalam kitab beliau itu muraqabah ahadiyah itu ada bacaannya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa bikurbika. Ya Tuhanku, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Atini, berikan kepadaku mahabbah, untuk mampu mencintaimu, wa bikurbika, untuk bisa bersamamu. Kalau dalam bahasa Arab itu kurbika, bahasa aslinya dekat. Jadi diterjemahkan oleh Aba Guru yaitu bersamamu, selalu bersamamu, itu bersama Allah. Nah, muraqabah hadiah ini ketika seseorang membaca ajas tujuan tadi, itu ada zikirnya, disebut zikir sirri. Makanya dalam ajaran Syekh Abdul Rahman, ya, torekoh yang diijazahkan oleh abah guru kita, itu zikir itu ada zikir jahar, zikir kopi, zikir sirri. Nah, di muraqabah ini kita pembahasan dengan zikir sirri. Bagaimana zikir muraqabah itu? Yaitu dengan dirasakan. Ketika kita menyebut Allah, Allah tidak disuarakan tapi dirasakan. Ismu zat itu dirasakan bahwa kita sedang bersama Allah, kehendak Allah, iradah Allah, kekuasaan Allah. Kenapa disebut muraqabah ahadiyah? Disitulah kita menyatu, melebur secara rohani dengan apa? Zat, sifat, dan af'alnya Allah. Kita belum bisa tembus ke zatnya Allah, kita belum bisa tembus ke sifatnya Allah, kita belum bisa tembus ke af'alnya Allah. Makanya kita berwasilah kepada guru rohani atau guru mursyid kita. Itulah yang membawa. Makanya ada muraqabah ahadiyah. Jadi muraqabah ahadiyah ini dalilnya dalam surat Al-Insan itu, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Sesuatu apa yang kau kehendaki, yang kau inginkan, itu tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Jadi manusia itu dalam muraqabah ahadiyah ini, manusia itu tidak lepas dari kehendak Allah. Ketika dia berdiri, yaitu kehendak Allah. Ketika dia duduk, kehendak Allah. Ketika dia bicara, kehendak Allah. Ketika dia bisa aktivitas apapun, itu kehendak Allah. Berarti di situ berlakulah yang namanya muraqabah ahadiyah. Tuh, muraqabah ahadiyah, merasakan adanya kekuasaan Allah. Merasakan adanya kekuasaan Allah itu seperti kita ngangkat tangan, kaki ngayun ke depan, ke kiri, itu merasakan bahwa itulah ada kekuasaan Allah. Tapi di Aba Guru ini diajarkan cara zikirnya, tembusin kemana? Ke kolbu, bukan ke latifah lagi, ke kolbu.
Di mana kolbu itu letaknya? Sebelah kiri. Kalau bahasa dokternya jantung. Jadi kalau muraqabah ahadiyah ini bukan lagi ke latifah, tapi kolbu. Tembus ke kolbu. Itu di ahadiyah. Nah, ketika kita zikir ke kolbu, disitulah kita sedang muraqabah. Jadi muraqabah itu merasakan adanya kekuasaan Allah. Ketika kita makan, ketika kita ngangkat sendok ya, ke mulut kita, itu kita harus merasakan itulah gerak tangan kita itu dikehendaki ada kekuasaan Allah. Nah, itu muraqabah ahadiyah. Kemudian Abah Guru pun mengajarkan sholawatnya. Apa tuh sholawatnya? Sholawat istighosah. Apa tuh istighosah? Minta pertolongan. As-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa ala alik ya Sayyidi ya Rasulullah agisni syari'an bi izatillah. As-sholatu wassalamu bi adadi ma fi ilmilah alaika wa ala alik ya Sayyidi ya Rasulullah agisni syari'an bi izatillah. Kenapa di muraqabah ahadiyah itu harus ada sholawatnya? Namanya sholawat istighosah. Itu sholawat istighosah. Di situ as-sholatu, sholawat, wassalamu, dan salam sejahtera alaika, atasmu, kepada Nabi Muhammad. As-sholatu wassalamu bi adadi ma fi ilmilah. Ya, fi adadi ma fi ilmilah itu pada jumlah ilmu Allah alaika kepadamu wa ala alik dan keluargamu ya Sayyidi ya Tuanku ya Rasulullah wahai utusan Allah agisni beri pertolongan kepadaku syari'an bi izzatillah dengan pertolongan cepat bi izzatillah dengan kemuliaan Allah dengan kegagahan Allah. Nah, itu di mana? Di ahadiyah. Jadi kalau orang sudah punya namanya muraqabah ahadiyah, jadi bukan teori lagi diajar Abah ini, praktek. Tentu orang-orang yang dapat muraqabah ini setelah merampungkan, menyelesaikan, yaitu daripada 7 latifah tadi. Dari latifah kolbu, ruh, syiri, latifah khofi, akhfa, nafsi, kolab, baru dikasih muraqabah. Dan yang bisa ngasih muraqabah dia itu hanya syah mursyid, bukan ustadz, bukan kiai, bukan buya, tapi orang yang memiliki pangkat syekh mursyid. Disitulah suatu ilmu yang sangat hebat di zaman modern ini. Abah Guru memberikan ilmu muraqabah ahadiyah. Nah, ketika orang bisa muraqabah ahadiyah, dia ahadiyah itu nyatu. Ahad. Kalau ahadiyah itu nisbah, muraqabah ahadiyah. Jadi muraqabah yang sebangsa ahadiyah, artinya zat Allah itu esa, sifat Allah esa, af'al Allah esa, semuanya ada di situ. Dia bisa merasakan zatnya Allah, bisa merasakan sifatnya Allah, bisa merasakan perbuatannya Allah, itu ada di muraqabah ahadiyah. Fungsinya apa muraqabah ahadiyah ini? Makanya kalau dalam ajaran tasawuf, ajaran torekoh, fungsi muraqabah ahadiyah, kalau bahasanya kita langsung berhadapan dengan Allah. Syahid wal masud wahid. Yang menyaksikan, yang disaksikan menjadi satu, makanya jadi ahadiyah. Makanya ada bahasa suhudul wahdah fil kasiro, suhudul kasiro fil wahdah. Suhudul wahdah fil kasiro, kita ngelihat suatu yang banyak, artinya apa? Di situ hanya Allah di hati kita. Suhudul wahdah itu hanya Allah. Jadi yang kasiro itu yang banyak itu apa? Ciptaan-ciptaannya. Jadi semua digerakkan oleh kehendak Allah atau kekuasaan Allah. Itu dengan dalil wa matasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu bisa berkehendak, tidaklah kamu bisa keinginan kecuali semua itu terikat dengan keinginan Allah. Luar biasa di kultum Ramadan ini. Makanya para jamaah Katolik yang umum maupun yang khusus, kalau yang umum berarti ini sebuah wacana.
wacana baru tentang muraqabah. Jadi muraqabah bukan hanya diartikan muraqabah mengawasi, merasa diawasi aja, tapi ada caranya. Nah, bagi yang khusus, bagi murid-murid Syekh Abdul Rahman, Anda cuma mengamalkan aja yang apa yang sudah diberikan guru. Cuman bagi orang yang sudah dapat ijazahnya, sudah dapat izinnya dari guru, kalau nggak dapat izin dari guru nggak bisa muraqabah. Nah, kemudian yang kedua namanya muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah, ma'iyah itu artinya bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kamu di mana kamu berada. Ketika kita duduk, kita bersama Allah tuh. Ketika kita berdiri, ketika kita misalnya di dalam kotak, itu pun bersama Allah. Dimanapun, muraqabah ma'iyah itu selalu bersama Allah. Makanya ketika orang merasakan muraqabah ma'iyah ini, ketika dia bersama Allah, kemana saja bersama Allah, maka orang tersebut tidak akan melakukan pelanggaran kepada hukum-hukum Allah, tidak akan bisa melakukan pelanggaran kepada hukum-hukum yang ditentukan Allah kepada Rasulnya, seperti puasa Ramadan. Makanya puasa Ramadan ini nggak bakalan dilanggar kalau sudah dia mudah memiliki maqam muraqabah ma'iyah bersama Allah. Dia mau minum takut kepada Allah karena melanggar perintahnya, mau makan di siang hari dia takut. Apa? Karena dia merasakan Allah bersamanya. Itu inti puasa, seperti itu. Setelah kita menyatukan ahadiyah bahwa kita bisa puasa dibisakan oleh Allah, lalu kita bersama Allah di situ, berjalan rohani kita. Nah, rohani itu akan berefek kepada jasad jawareh. Ruh itu akan berefek kepada anggota badan kita, ke tangan kita, ke mata kita, ke telinga kita, ke kaki kita, tergantung di ruhani kitanya. Nah, makanya muraqabah ma'iyah pun sama bacanya, ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa biqurbuka wa biqurbika, ya Tuhanku, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Berikan kepadaku kemampuan untuk mencintaimu dan bersamamu selamanya. Sama. Zikirnya apa? Zikir sirri sama Allah, merasakan ada yang Allah, cuma nggak diucapin, dirasakan. Jadi zikirnya sama, alif lamah. Jadi ketika tasbih itu bergerak, merasakan gerakan tasbih itu ada kekuasaan Allah. Nah, sholawatnya apa? Sholawat disebutnya sholawat sholawat mubarakah. Kalau tadi sholawat istighosah di ahadiyah, kalau ini sholawat mubarakah. Karena di sini panjang, nanti ada lampirannya, insya Allah sama tim Jakatorik dibikinkan tentang sholawat mubarakah itu bagaimana, nanti ada lampirannya. Kenapa? Kok di muraqabah ma'iyah ada sholawat juga? Makanya di dalam sebuah teks hizib bahar itu ada kata-kata sholatan tugoyibuna. Sholawat tadi bisa menenggelamkan diriku. Bahwa sholawat tadi bisa tazibuni, bisa menarik rohani kita. Tapi ketika kita zajab, tapi kita merasakan hudur bersama Allah. Jangan sampai kita zajab, akhirnya nggak merasakan kehadiran Allah. Ketika kita pun goib, artinya lenyap diri kita, merasakan hadirnya Allah. Jadi semuanya ketika ada zazab itu istilah tasawuf, istilah torekoh, artinya ditarik kan. Ruhani kita itu ditarik, bukan ditarik dimatiin, artinya hukum taklidnya dalam hikam itu ditarik nanti. Nah, sholawat itu bisa. Kita membaca sholawat yang di ahadiyah, istighosah, sholawat yang di ma'iyah, sholawat mubarakah, itu kalau kita baca sama. Kalau sholawat mubarakah itu gambarannya di dalamnya itu menyebutkan nama-nama nabi. Nabiyam mubasyir, ya Rabbi sholli ala man samaituhu nabiyam mubasyir Muhammad Rasulullah, di antaranya itu. Nah, itu sholawat yang diletakkan di muraqabah ma'iyah. Artinya kita merasakan bersama Allah kemanapun berada.
Tapi itu tingkatan rohani ya, bukan tingkatan jasad. Rohani. Muraqabah itu rohani, bukan muraqabah itu diucap, saya muraqabah hadiah, saya muraqabah ma'iyah, bukan. Tapi itu tingkatan rohani, dan itu tingkatan rohani muraqabah hadiah ma'iyah itu bisa kebuka kalau kita berguru kepada guru mursyid yang bisa membukakan alat itu. Kalau kita baca buku doang, nggak bisa, itu sekedar ilmu pengetahuan. Makanya guru mursyid lah nanti yang mengijazahkan muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah. Sholawatnya tadi pun sama. Kemudian yang ketiga, Kultum Jakatorik 165, yang ketiga itu muraqabah akrobiyah, yang lebih dekat lagi. Nahnu akrobu min habli warid. Allah berfirman, kami lebih dekat kepada manusia di urat lehernya, di urat nadinya. Saking dekatnya Allah. Makanya heran kalau ada orang yang mengatakan Allah jauh. Kenapa dia mengatakan jauh? Karena pakai akal. Karena orang-orang sufi mengajarkan murid-muridnya untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya selalu bersama bikurbika tadi. Atini bikurbika itu. Atini mahabbataka wa bikurbika itu dengan cara apa? Muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah akrobiyah. Itu bisa mendekatkan diri. Tapi pendekatan diri bersama Allah itu kita tidak bisa gambarkan dengan akal. Itu akan dirasakan orang-orang yang memiliki muraqabah, merasakannya. Kalau kita gambarkan dengan akal, beda. Dan akan berbeda maknanya. Yang pengertian atini bikurbika, berilah aku kemampuan untuk selalu bersamamu. Itu kalau pakai akal, gambarannya itu bisa jadi musyrik. Makanya ini tingkat rohani. Nah, tingkat rohani ini harus ada guru pembimbing yang bisa menjalankan, yang bisa menuntun si murid tadi, si salik tadi untuk bisa muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, sama muraqabah akrobiyah. Muraqabah akrobiyah sama bacanya. Ilai anta maksudi wadaka matlibi atini mahabbatak wa bikurbika sama. Sholawatnya apa? Sholawat kubro. Itu sholawatnya kubro. Abah Guru mengajarkan bahwa muraqabah akrobiyah itu baca sholawat kubro. Ya. Alfi sholatin wa alfus salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfi sholatin alfus salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfus sholatin wa alfus salamin alaika ya sayyidal mu'minin, diantaranya. Nah, itu sholawat kubro contohnya. Nanti ada lampirannya. Jadi ketika orang sudah memiliki yang namanya muraqabah akrobiyah, berarti dia dekat dengan Allah, lebih dekat, tidak ada jarak lagi. Tentu sekali lagi syaratnya kita harus ada guru. Tidak bisa dengan kita belajar sendiri, tidak bisa. Ada orang yang mengatakan, aku mah bertoreko, torekonya toreko Rasulullah saja. Banyakin baca sholawat, banyakin ini, banyakin niat ikhlas. Iya, itu namanya orang yang nggak punya guru mursyid. Di Hikam juga jelas. Kalau orang yang nggak punya pembimbing guru mursyid, dia banyakin puasa, banyakin sholat. Tapi kalau punya guru mursyid, guru pembimbing, apa? Yang dilakukan seorang murid, seorang salik tadi harus apa? Tuntunan guru. Seperti muraqabah ahadiyah harus ada ijazahnya, muraqabah ma'iyah harus ada ijazahnya dari guru, muraqabah akrobiyah pun harus ada ijazahnya dari guru mursyid. Nggak bisa asal dia muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah akrobiyah, nggak bisa dengan ucapan itu, tapi harus ada guru pembimbing. Nah, perjalanan rohani ini sama di bulan Ramadan pun perjalanan rohani, karena ada puasa rohani. Di akhir-akhir ini nanti ada puasa rohani, ada tajalinya Allah, ada tajalinya apalnya Allah, tajali sifatnya Allah, tajali zatnya. Nah, nanti di 10 akhir itu yang disebut Lailatul Qadar. Tapi ilmu muraqabah ini
Ahadiyah Maya Akrobiyah dengan sholawatnya tadi, sholawat istighosa di Muraqabah Ahadiyah, sholawat Mubarakah di Muraqabah Ma'iyah, terus sholawat Kubro di Muraqabah Akrobiyah. Mudah-mudahan kultum Jakatorik yang ke-20 daripada bulan Ramadan ini bisa memberikan manfaat, bisa terinspirasi, khususnya buat Abdurrahman yang sudah dapat ijazah ilmu Muraqabah Ahadiyah Maya Akrobiyah, amalkan, teruskan, dan sampai ketemu rasanya zikir disebut zikir sirri tadi. Dan kita alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun berada tidak bosan untuk menyimak tentang kultum-kultum Jakatorik, tentang ilmu tasawuf atau pengamalan daripada ilmu Thariqah, yaitu dari Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman radhiyallahu an, mursyid yang 38. Sekali lagi Jakatorik mengingatkan buat murid-murid Syekh Abdurrahman, hayo giat kembali, bangkitkan ajaran guru, amalkan ajaran guru, supaya apa yang sudah diberikan guru dari munajat latifah kolbi, munajat latifah ruh, munajat latifah syiri, munajat latifah khofi, munajat latifah ahfa, munajat latifah nafsi, sampai munajat latifah kolab ini tidak lain abah guru Syekh Abdurrahman kepada murid-muridnya di bawah bimbingan beliau mengharapkan supaya murid-muridnya menjadi baik, supaya murid-muridnya menjadi sukses, supaya murid-muridnya menjadi orang yang bertakwa, karena sesuai dengan orientasi daripada bulan puasa sebulan penuh, yaitu menjadi orang-orang bertakwa. Karena murid-murid Syekh Abdurrahman seharusnya dan sepatutnya berpuasanya bukan puasa awam lagi, tapi puasa orang khusus bil khusus, karena sudah punya ilmunya. Begitupun nanti Jakatorik akan memaparkan tentang tajali ya, 10 akhir Ramadan itu dari tanggal 21, 23 itu nanti ada tajali atau bahasa ininya sebut Lailatul Qadar. Mudah-mudahan channel Jakatorik 165 ini selalu sukses dan jaya. Jangan lupa tonton terus, subscribe, and comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.